Intahaina minal yahud. Summa utiya ahlul injil al-injila fa'amilu bihi hatta salatal asri. Undur al-yahud Allah atahum taurah wa ya'mal min ba'dil fajr ila intisafan nahar ay ila duhur fi hadal waqt. Panjang waktunya, misalnya 5 jam, terus melaksanakan amal-amal, kemudian meninggal dalam keadaan beriman kepada Musa, diberikan pahala kirot, 1 kirot. Kemudian sekarang berbicara tentang orang Nasara. Adapun ahlul Injil diberikan Injil dan mereka melaksanakannya dan mengamalkannya hatta ajazu, sampai mereka itu kelelahan, maknanya meninggal. Fa'utu kiraton, dan diberikan sama seperti Yahud kiraton, namun dari kapan? Dari mulai pertengahan duhur hatta salatil asr. Jadi mulai dari sekarang sampai nanti asr, berarti lebih sedikit daripada orang Yahudi. Naam. Dan pahalanya kirat sama. Idan al-yahud istagol min ba'dal fajr ila duhur utiya kirat. Wan nasara istagol min ba'di dhuhri ila al-asr, sampai asr, dari duhur diberi 1 kirat, 1 dirham, 1 potongan emas misalnya. Kemudian masuk kepada kaum muslimin. Summa u'titum al-Qur'ana, kemudian kalian kaum muslimin diberikan Al-Qur'an. Ingin membicarakan kaum muslimin, bukan al-Yahud dan Nasara. Fa'amiltum bihi hatta ghurubi syams. Kapan waktunya kaum muslimin mengamalkan? Hanya sebentar, dari mulai ba'dal asr kepada tenggelamnya matahari, sekitar 2 jam kurang ataupun lebih. Namun apa? Fa'u'titum kirotain. Kirotain bentuk musanna dari kiroton. Kirot di lafaz yang sebelumnya lil yahud wan nasara kirot, 1 keping emas, kita anggap seperti itu. Idan lil muslim istagol bil Qur'an wal amal bihi wa da'wah ilaih, maka mendapatkan kirotain, mendapatkan 2 emas. Kalau dianggap emas kirot itu, kalau kantung pundi-pundi, ya sudah 2 kantung pundi-pundi. Kalau uang misalnya 1 juta, ya kaum muslimin diberi 2 juta. Itu gambarannya, makna kirot seperti itu. Maka orang Yahud dan Nasara bekerja panjang dan lama diberi 1 juta. Kaum muslimin bekerja dari asr sampai kepada maghrib diberi 2 juta. Itu gambarannya, kirot, hitungan. Maka mana yang lebih mulia dari hadis ini? Jelas kaum muslimin dalam waktu yang singkat mendapatkan 2 genggaman emas, kirotain. Kalau ahlu Taurat, maka berkata yang mengikuti Musa, Rabbana, takdiruhu ya Rabbana, karena di sini mansub, Rabbana haula, maka mereka wahai Rabb, aqallu amalan wa aktsaru ajron. Siapa yang diinginkan? Kaum muslimin. Maka mereka amalnya sedikit, lebih sedikit dari kami. Wa aktsara ajron, pahalanya tapi lebih besar. Mengadu kepada Allah atas kehendak Allah, atas fadl, atas rahmat Allah kepada kaum muslimin. Kenapa engkau memberikan kepada kaum muslimin lebih daripada orang-orang Yahud dan Nasara? Apa jawab Allah? Hal dolamtukum min ajrikum, apakah aku mendolimi kalian dari pahala kalian? Min syai'in, dari perkara yang ada pada kalian, apakah aku mendolimi kalian? Qalu la, tidak, itu karena ketentuan Allah. Mereka bekerja melaksanakan Taurat dari pagi sampai siang, diberikan 1 kirot. Kaum muslimin dari ba'dal asr kepada maghrib saja mendapatkan 2 kirot. Maka apakah aku mendolimi kalian? Ini sudah keputusan Allah. Ada yang miskin dan ada yang papa, dan ada yang kaya raya, ada yang menikah 1 istri, ada yang belum menikah, ada yang menikah lebih dari itu, ada yang diberikan
wajah imut-imut, ada yang diberikan wajahnya kayak durian, banyak jerawat. Fadl minallah, semua berbeda-beda. Maka di sini dikatakan oleh Allah, hal dalam tukum min ajrikum min syai', qalu la, faqala fadzalika fadli utihi man asya, kama fil Quran dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Maka itulah keutamaan Allah kepada seseorang. Maka kita tidak boleh untuk hasad, iri dan dengki. Ma maknal hasad? Maknal hasad yurid kamitsli hadal mahsud walakin ma'a izalati nikmah minhu, hada haram. Ana urid kama hada rajul. Hada rajul masya Allah zaki, yaqra wahid hadis yahfad. Baca satu hadis langsung menghafal. Wa ana ukariruha, ukariruh, aduh tidak nempel. Adapun hada yaqra wahid marrah khalas. Wa hada yajuz yusamma ghibthah, ingin seperti yang terbaik, justru itu lebih baik. Maka duduk dengan orang-orang pintar, duduk dengan orang-orang yang bersungguh-sungguh mujtahid, dengan para penuntut ilmu lebih baik daripada duduk dengan murid-murid yang malas, tukang tidur, asar main bola, malam-malam main game, orang tidur. Maka apa yang mau didapatkan dari teman seperti itu? Maka ghibthah di sini boleh. Walakin alladzi la yajuz hasad. Apa itu hasad? Yuridu al-izalah nikmah, yurid izalatan nikmah min sahibi. Dia senang di saat orang ini rusak hafalannya ataupun tidak diberikan lagi oleh Allah keutamaannya. Seperti orang yang hasad kepada tetangganya yang bisnisnya lancar, sampai dia berusaha dan berusaha untuk menggagalkan bisnisnya, dan bahkan kalau bisa untuk membunuhnya. Maka itu dinamakan hasad, ini yang haram. Maka di sini Allah mengatakan fadzalika fadli utihi man asya, itu adalah keutamaanku. Aku memberikan si fulan kaya, aku memberikan si fulan miskin, aku memberikan si fulan alim, mempunyai ilmu yang melimpah, aku memberikan kepada si fulan ilmunya pas-pasan orang awam. Maka itu pembagian rizki dan ilmu dari Allah. Ada si fulan yang umurnya daing yang baru balik 17 tahun meninggal. Ada orang yang umurnya 90 tahun, itu pun rizki dari Allah, dipanjangkan umurnya. Ada yang dipendekkan umurnya. Maka ini yang diinginkan di dalam hadis. Lalu mana poin pendalilnya? Pendalilannya di lafaz yang terakhir disebutkan fadzalika fadli utihi man asya. Maka itulah keutamaanku, kepada siapapun aku memberikan, khusus itulah kehendak Allah dan iradah Allah. Dan faidah tambahan dari hadis ini dari segi matan, maka di dalam hadis ini faidah faddalallahu umata Muhammadin minal yahud wan nasara. Maka kita bersyukur menjadi umat Muhammad afdal min umat Yahud, umat Musa, wa umatin Nasara, umat Isa alaihimussalam atau alaihimassalam. Fa dzukira hunak al ahadits fi fadli ummati Muhammad min haula al umam as-sabiqah. Fa minha kama fi hadal hadis. Apa fi hadal hadis faidahnya? Umat kaum muslimin istaghalu fi waqtin qasir walahumul ajr kabir. Istaghal bas min tatbiq al-Qur'an wa sunnah min ba'dil asr ilal maghrib, dari mulai ba'dal asr sampai maghrib, walakin lahu kiraton, mempunyai 2 keping emas. Orang Yahud bekerja dari ba'dal fajar sampai duhur 1 keping emas. Orang Nasara dari ba'dal asr kepada dari ba'da duhur kepada ba'dal asr 1 keping emas. Ini keutamaan yang pertama. Maknanya pahala mereka kaum muslimin lebih besar daripada orang Yahud dan Nasara yang taat kepada nabi-nabi mereka. Kita beriman kepada Nabi Muhammad dan mengamalkan amalan yang diajarkan Nabi Muhammad dalam waktu 3 jam, atau kita katakan dari ba'dal asr sampai maghrib 2 jam, dapat 2 keping emas. Mereka yang taat kepada Musa alaihi salam bekerja 5 jam, 4 jam sampai duhur, dari asr
dari fajar mendapat 1 keping emas. Itu maknanya. Dan begitu pun Nasara mendapat 1 keping emas. Maka ini keutamaan yang pertama, kaum muslimin ya'mal qalilan, dan umur mereka lebih pendek, namun ajrun adim. Di antaranya dapat apa? Yang menjadi pembeda jauh apa? Lailatul Qadr. Maka Lailatul Qadr berapa tahun? 84 tahun ibadah, 1000 bulan. Di hari berapa telah kita hitung? 360.000. Al-muhim seperti itu. Maka ini keutamaan yang pertama, hada fadlul muslim alal yahud wan nasara, dengan catatan hum laisal yahud kufar wala nasara kufar, bal hum min ahlil iman min ahlil kitab. Wa amru tsani awal man yuhasab, fa idzan nahnu muslimun awal man yuhasab. Wa dalilu dzalika kama tsabata di sunan atau Yalisi ataupun Musnad atau Yalisi dan Imam Ahmad dari Hammad ibni Salamah, haddatsana Ali ibni Zaid an Abi Nadrah an Ibni Abbas qala Ibnu Abbas alal mimbar qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nahnu akhirul umam awwalu man yuhasabu, bahwa kita ini umat yang datang terakhir, namun kita ini adalah orang yang awal dihisab. Maka awal hisab menyebabkan dia akan cepat keluar dari penghisaban ataupun keluar dari menunggu di mahsyar. Maka pendalilannya telah datang hadis yang kami sebutkan tadi di Musnad Imam Ahmad dan Abi Daud atau Yalisi dari jalan Hammad ibn Salamah an Sa'id an Ali ibni Zaid ibni Aslam dari Abi Nadrah dari Ibni Abbas. Maka sanad ini dhaif dikarenakan Ali ibnu Zaid ibnu Aslam, namun telah datang mutaba'ah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Hammad ibni Salamah an Sa'id ibni Iyas al-Jurairi an Abi Nadrah an Ibni Abbas. Maka sanad yang kedua diganti Ali ibni Zaid ibni Jada'an yang dhaif dengan Sa'id ibni Iyas yang meriwayatkan dari Abi Nadrah dari Ibni Abbas. Maka Sa'id ibnu Iyas al-Basri sahih ataupun thiqah. Maka hadis ini sahih sanadnya dari sanad yang kedua dari Hammad ibnu Salamah an Sa'id ibni Iyas al-Jurairi an Abi Nadrah an Ibni Abbas. Hada huwa sahih akhrajahu Ibnu Majah. Adapun riwayat Abu Daud atau Yalisi dan Imam Ahmad dari Hammad ibnu Salamah an Ali ibni Zaid wa huwa ibnu Jada'an an Abi Nadrah an Ibni Abbas, maka ini sanadnya dhaif. Maka di sini menjadi pendalilan nahnul akhirun, bahwa kita ini orang-orang yang terakhir. Qoblana al-yahud wa nasara walakin awal man yuhasab, orang yang ataupun kaum yang pertama kali dihisab. Idan mal faidah awal man yuhasab, idan faidatuha fil akhirah awal dukhulil jannah. Maka masuk kepada surga ya ibadallah suatu kemuliaan. Jika seseorang disuruh ngantri untuk masuk kepada suatu tempat, misalnya kita dalam keadaan sekarang setelah selesai di antara kalian bergilir dapat makan siang, maka antara kalian ada berapa, mungkin 40 misalnya, maka digilir yang pertama dapat makan siang dengan yang nomor 40, mana yang lebih baik? Yang pertama, selesai dari pelajaran langsung dapat makan, minum. Kemudian yang kedua, ketiga, nah yang nomor 40 lebih mulia yang mana? Yang pertama atau yang ke-40? Tentu yang pertama, karena dia sudah tidak sabar lagi. Di saat kita belajar sekarang haus dan lapar, makan nomor-nomor urutan yang pertama sampai ke-5 sampai ke-10. Adapun nomor 30 sampai 40 mungkin makanannya sudah habis
karena Hudzaifah yang menghabiskan makanan, maka nomor 40 sudah kehabisan. Sudah habis telur, sudah habis ayam. Alhasil misal, ini misal di dunia. Maka bagaimana dengan masuk kepada surga? Tentunya surga tidak kehabisan, jangan takut. Maka kaum muslimin, orang yang datang setelah kelompok Yahud dan Nasara, mereka orang yang pertama kali dihisab, kama hada fi hadal hadis, awal man yuhasab ilzaman min awal man yuhasab. Konsekuensi dari awal dihisab, ma ba'dal hisab dukhul ilal jannah. Nam aula laisa ba'dal hisab oh anta khalas al-an intaha minal hisab, ingtadir, tunggu untuk masuk kepada surga. La, walakin ba'dal hisab mur ila sirat, semua melewati sirat. Faidan as-sirat yumtad bainan nar wa akhiruhu ilal jannah. Idan ba'da mahusiba wa u'tiya bi ad-dawawin fasumma ba'da dzalik mur fi sirat, lewati sirat, maka langsung diberikan pahala surga. Maka inilah dari keutamaan kaum muslimin. Idan afdalul muslimin alal itlaq minal yahud wan nasara awal man yuhasab wa ilzaman min dalik awal man dakhalal jannah. Maka jika tadi menunggu giliran untuk makan dan minum nomor pertama lebih baik, begitupun lebih jelas masuk surga. Meskipun pahala surga tidak berkurang, berbeda dengan makanan, tetapi orang yang masuk kepada surga lebih dahulu jelas lebih penuh merasakan kenikmatan awal daripada orang-orang yang setelah kita. Dan kaum muslimin awal masuk surga karena di awal hitungan, maka masuk surga duluan, dan masih kelompok Yahud dan Nasara dihisab dan kita sudah di surga merasakan kenikmatan, dan mereka masih dihisab dan mereka masih di mahsyar. Maka ini keutamaan secara mutlak kaum muslimin yang wajib kita bersyukur dan beristiqomah. Tidak bangga dengan muslim apalagi KTP-nya, namun tidak sholat, tidak puasa, maka bisa jadi keluar dari Islam. Dan bisa jadi orang-orang Yahud dan Nasara lebih baik daripada tadi yang mengaku muslim tetapi tidak sholat dan tidak puasa. Maka ini keutamaan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, nahnul akhirun al-awalun yaumal qiyamah wa nahnu awal man yadkhulul jannah. Kata Nabi, kita umat yang terakhir sebelum kita Yahudi dan Nasara, namun kita orang yang pertama masuk surga. Ini diriwayat Muslim. Maka pertama masuk surga lebih baik daripada akhir dari masuk surga. Maka ini dari segi akhirah. Wa amma binisbati dunia, keutamaan orang Yahud dan Nasara dan kaum muslimin lebih baik apa? Allah memberikan hari Jumat kepada kaum muslimin. Padahal telah terdahulu orang Yahud. Kenapa enggak memilih Jumat dari hari Id mereka? Dan telah datang sebelum kita orang Nasara. Kenapa tidak memilih hari Jumat? Karena Allah menyembunyikan keutamaan hari Jumat dari dua kelompok ini. Maka hari Sabtu dengan hari Ahad diambil oleh Yahud hari Sabtu, hari Ahad diambil oleh Nasara, dan hari Jumat diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin. Dan telah datang nas di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Muslim, afdhala yaum tatluhu fihi syams yaumul jum'ah. Sebaik-baiknya hari di sisi Allah, yang terbit matahari padanya hari Jumat. Ini nas dari Allah, hari Jumat hari terbaik. Taib al-Yahud sebelum kita, kenapa tidak memilih hari Jumat? Kemudian Nasara sebelum kita, kenapa tidak memilih? Karena Allah sembunyikan ini keutamaan bagi kaum muslimin. Maka telah datang di hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Hudzaifah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adallallahu anil jum'ah man kana qablana, fa kana lil yahud yaumus sabt wa kana lin nasara yaumal ahad, faja'a Allahu bina fahadana Allahu liyaumil jum'ah, faja'al al jum'ah was sabt wal ahad." Maka disebutkan oleh Hudzaifah dari Nabi, Allah telah menyembunyikan
hari Jumat bagi orang-orang yang sebelum kami. Maka diberikan kepada Yahud untuk memilih hari Sabtu, hari Id mereka, dan hari Jumat lebih baik. Kemudian datang setelah itu orang Nasara. Maka kelompok Nabi Isa memilih hari Id mereka hari Ahad, dan Allah sembunyikan hari Jum'ah dari kelompok Nasara. Maka disebutkan di dalam hadis, fahadanallah liyaumil jum'ah, maka Allah memberikan hidayah kepada kaum muslimin untuk diberikan hari Id mereka hari Jum'ah, karena afdalu ayyam tatlu'us syams fiha yaumul jum'ah. Di sisi Allah hari Jum'ah adalah hari yang lebih mulia. Maka ini kekhususan di dunia, di mana kita mempunyai hari Id, Idul Jum'ah, hari Jum'ah, yang mana lebih baik daripada hari Sabtu dan lebih baik daripada hari Ahad. Maka ini dari keutamaan kaum muslimin dari orang Yahud dan Nasara, dan ini yang bisa kita berikan dari hadis ini. Kesimpulannya, hadis ini dari Abdullah bin Umar, pembahasan tentang sifat kehendak Allah. Dan inti dari permasalahan kitab tauhid, lafaz adalah lafaz dari fadzalika fadli utihi man asya, maka itulah keutamaanku, aku memberikan kepada kaum, memberikan kepada manusia apa yang aku inginkan dari keutamaan. Maka oleh sebab itu, please, mulai dari sekarang jangan hasad, jangan iri, jangan dengki. Si fulan hafalannya cepat, sekali membaca langsung hafal. Aku membaca puluhan kali enggak hafal-hafal. Si fulan Masya Allah mempunyai semangat belajar terus, aku kok kerjanya main-main, main game, main bola, main-main, tidur, makanya hafalanku rusak. Maka please jangan hasad, iri dan dengki sesama thulabatul ilm. Maka si fulan mempunyai akhlak yang mulia, si fulan mempunyai semangat bangun adzan awal jam 4, sebelum pelajaran sudah siap duduk menghafal, dan juga setelah adzan langsung ke masjid. Aku kok malas-malas nunggu iqamatis shalah baru lari gerubuk-gerubuk kemudian masuk ke shaf. Ini semua harus disadari dari kekurangan dan kelebihan, dan tidak ada hasad dan iri dan dengki, tetapi kita semuanya mengarah kepada kebaikan. Maka hadis ini memberikan keutamaan kaum muslimin dari Yahud dan Nasara, dan itu kata Allah, fadzalika fadli utihi man asya, maka itu keutamaanku, aku berikan kaum muslimin lebih baik daripada Yahud dan Nasara, itu keinginanku. Ini sifat iradah dan keinginan untuk Allah. Maka dengan ini kita cukupkan pelajaran kita di sini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.